Kajian hati. Bunda sayang, siapa yang masih ingin ditenangkan hatinya? Yuk, terakhir yuk aku kasih kesempatan lagi. Angkat tinggi boleh tangannya Bunda. Yang mau ditenangkan hatinya siapa? Boleh angkat tinggi-tinggi Bunda. Kayaknya yang semangat yang merah ya. Boleh ya? Ibu ini, ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya perkenalkan saya nama Bu Ima. Ya, saya mau bercerita tentang keluarga. Ya. Saya mempunyai 2 anak, laki-laki dua-duanya. Masya Allah. Yang pertama belum menikah, yang kedua sudah menikah. Karena yang kedua jodohnya datang duluan, maka cepatlah kita nikahkan. Kemudian memang sudah tidak punya ayah. Kemudian yang pertama ini usianya sudah 30 tahun ya. Oke. Kemudian saya ingin bertanya nih apakah kamu sudah punya pasangan? Belum menjawab, belum mengeluarkan pertanyaan itu sudah bete duluan Sepertinya tidak ingin ditanya seperti itu. Begitu juga kalau ada tetangga datang, kapan nih Mas? Terus bete. Iya. Emang tetangga suka begitu ya Bun ya. Saudara-saudara juga. Saudara-saudara tuh suka gitu ya. Gitu ya. Kemudian saya juga merasa sedih juga. Ya Allah, seandainya ada ayahnya saya bisa dikuatkan. Kemudian saya juga bisa curhatkan dengan suami. Yang saya ingin tanyakan begini Pak Ustadz. Trik-trik apa atau kata-kata apa yang menyentuh hatinya supaya dia terbuka hatinya, supaya bisa mempunyai pikiran, oh iya mamanya sudah tua gitu, maksudnya takut. Saya juga punya khawatir, takut pada saat menikah mamanya sudah tidak ada. Gitu. Jadi ibu tuh pengen anak pertama ibu segera menikah. Gitulah. Cuman kelihatannya beliau itu kalau ditanya bab itu suka mengalihkan iya, gitu. Benar. Kayaknya tidak suka dengan kata-kata seperti itu. Gitu. Izin, Bunda emang mau punya mantu kayak gimana Bunda teh? Keinginannya yang soleh, yang baik akhlak, Soleha ibadahnya. Bunda, soleha. Yang repot tuh kalau soleha. Soleha Bunda. Aduh, Yang soleha. Terus? Soleha. Ya, yang baik akhlaknya, Yang baik soal akhlaknya. ibadahnya, terus kemungkinan juga memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Itu ingin Yang utamanya sayang juga sama yang Bunda ya. sayang sama Tapi orang Bunda tua. udah punya belum kira-kira calon buat anak Bunda? Belum. Padahal saudara-saudara sudah ingin. Oh. Ada yang mau mah ada. Ada. Oh ada yang mau. Ada, cuman saya menyampaikannya nggak bisa. Susah karena sudah Kenalin gimana dulu gitu. aja Bun, misalnya diajak datang ke rumah dulu ya boleh ya nggak sih diajak datang ke rumah dulu. Emang Bunda udah punya calon buat Mas di rumah? Itu Ada nggak yang udah? Ada saudara-saudara pada minta, siapa tahu cocok. Siapa tahu jodoh. Iya, maksudnya itu. Tapi reaksinya Mas gimana waktu ada saudara yang datang gitu ke rumah? Belum ngapa-ngapain Teteh. Udah bete duluan Iya ya sih, Teh. bener. Baru juga mau ngomong juga nggak jadi Teteh. Bolak-balik tanya gitu, kesel itu, kesel. Aduh, jadi gitu Bun. Ya Jadi udah, udah terima bete duluan kasih. kan Bun ya? Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Terima kasih apa lu? Belum, kita masih mau ngobrol. Belum jawab apa-apa Bu. Udah terima kasih Bu, kumaha sih? Kalau misalnya, namanya juga kan angan-angan. Iya. Kalau misalnya mencarikan calon istri, kalau yang mirip artis kira-kira mau mirip siapa? Jangan bilang Deswita Maharani Gak usah dibilangin, gak usah begitu. Coba kalau kayak begini kira-kira cocok nggak? Yang penting yang baik hatinya aja Pak Berarti ini nggak baik. Ustadz. Ini nggak baik. Baik juga Ustadz. Pakai dijelasin si AA, pakai dijelasin. Iya. Baik Ibu. Ini keresahan bagi banyak orang tua, betul? Ketika kita lihat fase anaknya yang seharusnya mungkin
menurut orang tua harus segera punya pasangan, tapi dia memilih belum ke sana. Maka ada dua hal bunda sayang. Satu, pernikahan itu bukan perlombaan bunda. Jangan membatasi anak ibu, pokoknya harus menikah mumpung bunda masih hidup mah gitu. Ya, enggak gitu, kalimatnya enggak gitu ya. Bunda jangan begitu bilangnya. Mumpung mama masih hidup, nanti kalau mama udah mati gimana? Ya matilah, nggak bisa gimana-mana. Kan susah jawabannya kalau gitu kan. Ya juga sih. Makanya bunda ya nggak bisa. Mumpung mama masih hidup, nggak udah. Bilangnya, abang, mas, mama tuh senang banget kalau lihat kamu punya pasangan. Mama juga pengen nyaksiin kamu nikah. Mama juga pengen tahu calon kamu nanti siapa gitu. Gak usah ngomong-ngomong mati ya bunda ya. Iya benar. Jadi biar semangatnya itu ada gitu. Dan itu yang menguatkan dia. Nah baru yang kedua, kadang banyak orang tua nyuruh tapi gak ngasih solusi. Tanya sama anak kita, mas tuh sebenarnya ada masalah apa kok belum mau menikah? Kalau ada masalah keuangan, mungkin apa mas pernah ada luka di masa lalu? Ceritalah sama mama gitu. Ini mah kan gak gitu kadang-kadang. Belum ngomong aja udah males anak kita tuh. Jadi pertama jangan nuntut dulu tapi nuntun dulu. Bukan nuntut tapi nuntun. Tanya. Jangan sibuk bicara tapi lupa mendengar. Padahal yang dibutuhkan oleh banyak orang tuh bukan bicara kita, tapi telinga kita untuk mendengar keluh kesah yang ada di hatinya. Maka bunda pulang dari sini ngobrol sama masnya. Jangan mikirin dulu tentang pernikahan, kejauhan. Mas gimana kerjaan kamu, lancar? Mas gimana kira-kira? Tanya aja. Nanti sampai dia bicara sendiri. Iya mah aku tuh mau nikah. Aku udah punya calon tapi takutnya mama gak suka. Emang siapa? Coba aja kenalin dulu sama mama. Jadi bundanya harus ngebuka diri. Dan jangan lupa bunda, doa. Karena yang melembutkan hati anak kita siapa? Doa. Insya Allah kalau kitanya tenang, anak kita tenang. Tapi kalau hati kita gelisah, anak kita gelisah. Dan doalah kekuatan yang bisa menguatkannya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Duhai Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya, coba nanti dirutinkan baca doa yang tadi sama doanya Nabi Ibrahim itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Untuk siapapun yang lagi bimbang, lagi gak enak hati gitu ya, lagi ngerasa bingung dengan pilihan, coba dirutinkan baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Salam buat masnya, ibu juga yang sabar, yang kuat. Insya Allah ada pahala terbaik untuk ibu. Insya Allah. Bunda, kajian hati. Angkat. Kalau tadi banyak hati yang sudah mulai tenang, tapi kayaknya kegundahan masih dialami oleh banyak pemirsa yang banyak juga yang mengirimkan pertanyaan melalui DM dari Instagramnya Kajian Hati A. Nah sekarang aku akan bacakan salah satu pertanyaan yang sampai di DM Kajian Hati, yaitu dari Rahayu Tria 77, Rahayu Tria 77. Pertanyaannya nih A ya, Ustadz, kalau kita sholat salah kiblat, pas selesai kita ulangin lagi atau gimana ya? Masya Allah, ini mungkin jadi kegundahannya juga kita ya bunda ya. Karena kan kadang kalau kita pergi ke satu tempat yang mungkin gak ada arah kiblatnya gitu, kita suka main sholat aja. Itu gimana A? Mangga A silakan. Baik, pertama jika kita sadar kesalahannya pas lagi sholat, ya, maka silakan langsung bergeser ke arah kiblat yang benar. Contoh, misalnya kita awalnya ke kanan, ternyata kita dikasih tahu misalnya sama orang, salah, ke kiri, langsung aja geser ke kiri. Tapi kalau baru taunya setelah sholat, maka ada dua hukumnya. Pertama, jika kita memang tidak tahu dan kita sudah berusaha mencari tahu, tetap tidak tahu dan tetap salah, maka jawabannya sholatnya sah
dan tidak harus diulang. Oh, iya. Tetapi kalau kita sebelumnya ngasal, pokoknya mah ke barat aja. Iya, iya. Ya kan kadang-kadang suka ngasal Betul, kan. betul. Dan ternyata salah di akhirnya. Maka sholatnya diulangi lagi. Karena di awal kita tidak berusaha untuk mencari tahu mana yang benar. Dan sekarang mohon maaf udah gak ada alasan. Karena di setiap HP udah ada aplikasinya. Betul? Di setiap tanda ada kiblatnya. Iya. Jadi harusnya tidak salah lagi menentukan kiblat yang benarnya di mana. Silakan Fani. Mau tanya, Iya. jadi misalnya lagi sholat, kan salah kiblat. Salah kiblat. Terus misalnya teman ngasih tahu, salah Van ke belakang. Oke. Nah sambil muter sambil gini. Misalnya ya. Pakai ada ketawanya. Nggak ada itu. Pakai Itu ada batal, mesemnya. itu batal atau gimana? Batal itu Maya. Batal Mending ya, selesaiin Ayah. ganti lagi sholat yang Ganti ya, baru. sholat yang baru. Tapi kalau misalnya nih misalnya kita lagi di tengah sholat terus dikasih tahu nih kita udah masuk di rakaat kedua. Iya. Terus kita bergeser nih untuk Iya. membenarkan posisi sholat Iya. kita. Kita mengulang dari awal atau kita meneruskan atau melanjutkan sholat? Melanjutkan sholat sisa Oh, rakaat. sisa rakaatnya. Yang penting jangan ketawa kayak Yang penting aku jangan ya. ketawa, Iya, ya kan? apalagi bilang makasih ya. Selesai dong, Masya Allah. Angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah. Semoga hari ini penuh kebaikan. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih ya Allah. Engkau maha baik. Engkau sangat baik. Dan Engkau yang senantiasa memberikan kebaikan kepada kami. Ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan kebersamaan kajian hati pagi ini kecuali Engkau maafkan kesalahan kami. Jagalah lisan kami agar berkata yang baik dan jauh dari kata-kata yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sungguh setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Quran surah Al-Isra ayat 53. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih pemirsa Kajian Hati sudah selalu setia bersama Kajian Hati. Belajar dengan berbagai ilmu yang sudah kami sampaikan. Semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada Kajian Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.